Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Ketika Long Haoshen dan Keier tiba bersama di depan teman-teman mereka, semua orang, termasuk Gao Yingji, merasa ada sesuatu yang tidak beres tentang mereka berdua. Meskipun Keier buta, perubahan masih bisa dirasakan hanya saja, karena dia mengenakan kerudung hitamnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajahnya saat ini. 9 regu pemburu iblis lain yang baru dibentuk juga makan di ruang makan yang sama ini. Kemudian, perjalanan mereka akan berlanjut. Lin Xin berbisik di telinga Long Haoshen dengan suara rendah, "Kapten yang bagus. Kamu benar-benar pantas disebut pahlawan muda." Bingung, Long Haoshen menjawab, "Apa?" Lin Xin terkekeh dan menjelaskan kepadanya, "Tadi malam, aku pergi ke kamarmu mencarimu, tapi tidak ada seorang pun di sana. Tampaknya kamu tidak kembali ke kamarmu sepanjang malam. Tahan dirimu, kamu harus menahan diri." Baru saat itulah Long Haoshen memahami alasan di balik raut wajah teman-temannya, langsung menyatakan dengan malu, "Sudah waktunya makan, ayo cepat." Saat dia berkata begitu, dia memberi Keier semangkuk bubur, mengambil makanan untuk dirinya sendiri, dan kemudian mulai makan. Meskipun ekspresi si Masian tidak sevulgar seperti ekspresi Lin Xin, dia juga melirik Long Haoshen dengan bingung sambil diam-diam mengangkat jempolnya ke arah Long Haoshen. Namun, Long Haoshen sedang makan dengan kepala tertunduk, jadi dia tidak melihatnya sama sekali. Tetapi ketika mereka selesai makan dan naik kereta lagi, Gao Yingji melewati sisi Long Haoshen dan membiarkan sedikit kalimat keluar, "Bukankah perkembangan ini agak terburu-buru?" Perubahan muncul di sudut mulut Long Haoshen, tetapi pada akhirnya, dia tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada yang lain. Dia tidak bisa membawa dirinya untuk mengatakan, yang sebenarnya, aku belum melakukan hal seperti itu. Dan sebenarnya, di pagi hari ketika Keier terbangun dari alam mimpi di sisinya, dia diam-diam memeluknya setelah merasakan tubuhnya yang terbuka di bawah selimut. Dan juga di pagi hari itu, Long Haoshen sudah merasa jauh lebih disiplin diri daripada tadi malam. Memegang tubuh Keier dengan selimut di antara mereka sudah merupakan ujian besar bagi kemauannya. Awalnya ada sisi bernafsu pada dirinya, jadi terhadap ejekan rekan-rekannya, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya tidak bersalah. Bertentangan dengan harapan, Keier tidak tampak sedikit pun malu-malu. Rasa malunya dan perasaan tersembunyi lainnya adalah hal-hal yang hanya akan dia ungkapkan kepada si bocah bodoh itu. Dari mata yang lain, dia sama seperti sebelumnya, seorang pemuda sedingin es dan asasin terbaik di generasinya. Dalam 10 hari tersisa, 10 anggota pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka di gerbong, tetap di dalam dari fajar hingga malam sambil menuju ke perbatasan timur aliansi. Gao Yingji melakukan apa yang dia katakan, meneruskan pengalamannya ke Long Haoshen setiap hari. Meskipun yang dia ajak bicara adalah Long Haoshen, yang lain secara alami harus mendengarkannya. 10 hari berlalu, dan semua orang merasa mendapat banyak manfaat dari situasi tersebut. Pada saat yang sama, dengan bantuan pil pengumpul spiritual Lin Xin, pertumbuhan energi spiritual internal si Masian dan Chen Yinger sangat cepat. Secara alami, si Xiaoxue tidak dapat mengambil manfaat dari perlakuan seperti itu menerima pil pengumpul spiritual ini karena dia bukan anggota pasukan pemburu iblis mereka. Biaya pembuatan pil pengumpul spiritual ini terlalu besar. Dalam rentang waktu yang singkat ini, posisi semua orang dalam tim ditetapkan dengan Long Haoshen sebagai kapten dan Keier sebagai orang dengan daya tembak utama. Lin Xin bertanggung jawab atas masalah keuangan dan kedua orang kasar itu, si Masian dan Wang Yuanyuan, tidak terlalu peduli dengan masalah ini, mereka hanya peduli untuk bertarung. Demikian juga, Chen Yinger bahkan lebih tidak tertarik. Kota pengusir iblis, ini adalah kota paling strategis di daerah perbatasan aliansi kuil. Kota ini hampir dibangun seperti benteng, terletak di atas pegunungan, dan berada di antara dua gunung besar. Medan membuatnya tampak seperti benteng yang tidak terjangkau, sangat sulit untuk diserang. Kota pengusir iblis juga disebut pegunungan pengusir iblis dan dapat digambarkan sebagai pegunungan terus-menerus yang menghalangi jalan iblis dan membentang lebih dari 1000 mil, dan juga dikenal sebagai celah gunung penting yang melambangkan perlawanan aliansi kuil terhadap serangan iblis dari timur. Dengan kata lain, jika kota pengusir iblis akan jatuh, pasukan iblis akan dapat masuk dan berbaris langsung ke wilayah aliansi. Dengan demikian, aliansi kuil memiliki kekuatan militer besar-besaran yang bersiaga di sana sementara, pada saat yang sama, markas utama kuil assassin juga terletak di sana. Ini adalah tempat di mana Keier tumbuh sejak muda. Dan hari ini pada siang hari, 10 gerbong yang datang dari kota suci tiba di kota pengusir iblis, dan di bawah pengaturan kuil assassin, 10 regu pemburu iblis pendatang baru yang baru dibentuk telah diperiksa ke sebuah hotel di timur kantor pemerintah.
Setelah beristirahat di sore hari, 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk dipimpin oleh kapten tim masing-masing ke aula konferensi setelah makan malam. Mereka akhirnya mencapai lokasi untuk misi mereka berikutnya. 10 regu pemburu iblis duduk dalam 10 baris, masing-masing kapten pasukan pemburu iblis duduk di kursi pertama. Long Haoshen berada di baris pertama, dan yang kedua adalah Yang Wenzhao. Yang Wenzhao sesekali menoleh untuk melihat Chen Yinger, duduk di belakang kursi pasukan pemburu iblis pertama, tetapi Chen Yinger tidak melihat ke arahnya, meskipun dia kadang-kadang mencakup sekelilingnya dengan beberapa penglihatan. Long Haoshen sedang menatap Li Xin, yang berada di baris kedua, dan menyapanya dengan gerakan tangan. Li Xin adalah wakil kapten dari pasukan pemburu iblis prajurit keempat dan memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam timnya. 10 kapten pasukan pemburu iblis akan duduk di barisan depan kursi, tetapi 2 kursi masih kosong. Jelas, orang lain masih berdatangan. Langkah kaki terdengar dan semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat keluar pintu untuk hanya melihat seorang pria dan seorang wanita memasuki aula konferensi dengan beberapa pengawal mengenakan pakaian bela diri lengkap. Dari penampilan mereka, keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Pria itu mengenakan pakaian militer hitam yang dibatasi oleh benang emas dan membawa penampilan mewah. Dia memiliki tubuh yang ramping, penampilan yang tampan, rambut pendek berwarna ungu, dan tampak penuh vitalitas. Matanya bersinar dengan dingin dan bangga. Dengan tampilan setajam tombak, suasana dingin yang menggigit segera memenuhi aula konferensi yang sangat besar seperti segera setelah dia masuk. Di sisinya ada seorang wanita yang mengenakan gaun penyihir berwarna biru, tubuhnya dikelilingi oleh esensi air yang kaya yang berdenyut seolah-olah masih hidup. Dia terlihat lebih muda dibandingkan dengan pria di sisinya, memiliki rambut berwarna biru muda, dan wajah yang indah secara alami mempesona. Matanya yang menawan menyapu kerumunan, seolah-olah dia sedang mencari seseorang secara khusus. Melihat pasangan ini, Long Haoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong pada mereka. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, dia memiliki perasaan yang agak akrab terhadap mereka. Dengan cepat, kedua orang ini tiba di tengah panggung. 10 ksatria dan pemimpin kuil telah berdiri beberapa waktu yang lalu, dan Gao Yingji berinisiatif untuk naik dan menyambut mereka, menyapa mereka dengan sopan. Kakak tertua Gao. Dari suaranya, pria ini terdengar agak bersemangat saat dia maju untuk memeluk Gao Yingji dengan erat. Wanita itu mengikutinya dan tersenyum pada Gao Yingji sebelum tetap di samping. Mendengar suara pria itu, duduk di belakang Long Haoshen, tubuh Keir sedikit bergetar, tetapi dengan cepat pulih menjadi normal, wajahnya masih sedingin biasanya. Gao Yingji mengubah arah dan melihat sekelompok pemuda, izinkan saya memperkenalkannya kepada kamu, dia adalah Seng Lingxin. Mr. Seng adalah panglima tertinggi distrik militer pengusir iblis dan juga pembunuh termuda yang telah mencapai langkah Assassin King dalam seluruh aliansi. Petik 2. Raja Pembunuh. Itu adalah seorang pembunuh dari langkah ke-7. Puan Seng ini tampaknya baru berusia sekitar 30 tahun, mungkinkah dia sudah menjadi assassin dari langkah ke-7 di usia yang begitu muda? Untuk sesaat, bakat terpilih 6 kuil besar tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, dipenuhi dengan kekaguman. Seng Lingxin tersenyum tipis dan berkata, kakak laki-laki Gao melebih-lebihkan. Saya berusia 37 tahun, tahun ini tidak dapat dihitung sebagai muda lagi. Kamu adalah pahlawan muda sejati. Saya berharap bahwa dalam perjalanan di distrik militer pengusir iblis ini, di kota pengusir iblis saya, semua orang akan dapat memamerkan potensi mereka. Gao Yingji kebetulan melihat wanita itu, dan pada saat ini, tatapannya terfokus pada kerumunan, sedikit perubahan muncul dalam penampilannya. Penampilan ini dipenuhi dengan kesedihan, dengan kerinduan, dan dengan beberapa hal lainnya. Orang ini adalah pemimpin resimen penyihir kota pengusir iblis dan master aula kuil penyihir tambahan kota pengusir iblis, Grandmaster sihir Lan Yanyu. Seng Lingxin dengan ringan menyentuh Lan Yanyu yang tampak kusam. Baru kemudian dia bereaksi, mengangguk kepada semua orang di bawah. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, penampilannya tetap sama dari awal hingga akhir. Long Haoshen memperhatikan perubahan ini karena penampilan Lan Yanyu sebenarnya berorientasi pada arahnya, dia melihat Keir. Seng Lingxin dan Lan Yanyu duduk di kursi di tengah peron, dan Seng Lingxin berkata dengan nada yang dalam, selamat datang untuk kalian semua di kota pengusir iblis. Sebelum menugaskan misi yang berbeda untuk kalian semua, pertama-tama saya akan menyajikan situasi distrik militer pengusir iblis dan kota pengusir iblis saat ini. Saya harap ketika tiba saatnya bagi kalian untuk pergi, kalian akan berada dalam kondisi yang cukup baik untuk kemudian kembali sepenuhnya dengan poin kontribusi. Pengusir iblis distrik militer mengendalikan seluruh wilayah termasuk seluruh pegunungan. Dari utara ke selatan, menempuh jarak terus-menerus sejauh 1654 km.
Medan pegunungan ini meluas secara vertikal, membuat sebagian besar distrik militer pengusir iblis sangat sulit diserang dan memungkinkan kita untuk memblokir iblis-iblis ini. Dan karena itu, aliansi stabil dan kita masih hidup. Pada saat ini, sebagian besar distrik militer pengusir iblis diawasi dan diperintahkan oleh kuil assassin kami dengan bantuan 5 kuil besar lainnya. Termasuk sebagian besar dari mereka yang menjaga lokasi strategis pegunungan eksorsis, pasukan kami berjumlah 80.000 tentara. Di bawah komando utama markas besar aliansi, kuil assassin telah menjanjikan hidupnya untuk melawan musuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sejak era kelam ini dimulai 6.000 tahun yang lalu, distrik militer pengusir iblis dan kota pengusir iblis telah melalui ribuan serangan dari iblis, tetapi tidak pernah jatuh. Tempat ini dipenuhi dengan darah dan air mata dari banyak tetua kita yang hidupnya diambil oleh penjajah iblis tanpa ampun. Mendengar kata-kata Seng Lingxin, 10 pembunuh regu pemburu iblis pendatang baru, dengan pengecualian dari Keir, semuanya tampak sangat bersemangat dan bangga. Kota pengusir iblis ini adalah tanah suci para pembunuh. Bagi mereka, bisa mengambil bagian dalam pertempuran di sini dengan sendirinya merupakan kehormatan yang sangat besar. Serangan militer iblis telah diluncurkan, bertempur dengan tentara kita yang telah menjanjikan hidup mereka kepada aliansi. Kalian akan dibagi menjadi 10 tempat perkemahan militer untuk bekerja bersama dengan pasukan infanteri kami yang paling dasar untuk belajar bagaimana bertindak kooperatif. Di antara pasukan ini, kalian tidak akan memiliki hak istimewa dalam bentuk apapun, dan membunuh musuh tidak hanya akan memberi kalian poin kontribusi, tetapi juga akan menjadi satu-satunya cara bagi kalian untuk dipromosikan di dalam ketentaraan. Semakin tinggi jumlah poin kontribusi yang dimiliki tim, semakin penting misi yang akan diterima tim dalam rentang waktu 3 bulan, level manapun yang akan kalian capai akan bergantung pada upaya kalian sendiri. Kalian harus ingat bahwa, jika ada anggota tim kalian yang meninggal, pasukan pemburu iblis kalian akan dibubarkan dan poin kontribusi kalian akan diambil kembali, kekuatan individu akan selamanya tetap tidak signifikan, bekerja sama sebagai sebuah tim adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Konferensi berlangsung singkat. Setelah pidato kecil Seng Lingxin selesai, 10 petugas masuk dari luar. Mereka adalah 10 batalion infanteri, masing-masing memimpin pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk ke barak. Secara alami, mereka tidak akan membuang waktu karena para pendatang baru telah tiba. Matanya terpaku pada Long Hao Shen, Keir pergi bersama dengan pasukan pemburu iblis kelas 1 prajuritnya. Lan Yanyu, dikendalikan oleh emosinya, ingin berdiri untuk mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Seng Lingxin. Yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan wajah serius dan mata indah Lan Yanyu segera berubah lembab. Kelompok Long Hao Shen ditugaskan ke batalion infanteri pertama. Kalian semua termasuk di antara elit aliansi. Saya merasa sangat tersanjung dengan kenyataan bahwa kalian telah, bahkan jika itu hanya sementara, bergabung dengan batalion saya. Saya adalah kapten batalion dari batalion pertama, Zhang Hairong. Keluar dari ruang konferensi, batalion pertama ini secara bersamaan memimpin kelompok itu ke barak sambil memperkenalkan dirinya. Tanggung jawab interaksi sosial secara alami jatuh pada Long Hao Shen. Sambil tertawa pelan, dia berkata, Kapten Batalion Zhang, kamu terlalu rendah hati. Para prajurit kota pengusir iblis semuanya adalah pahlawan yang menjaga bangsa, dan lebih akurat untuk mengatakan bahwa merupakan kehormatan bagi kita untuk dapat memasuki batalion 1. Mulai sekarang dan seterusnya, kami akan menjadi sekelompok tentara di bawah komandomu. Sebagai perwakilan dari pasukan pemburu iblis pertama, saya jamin, meskipun kami bukan tentara, kami akan mematuhi dengan ketat setiap perintah Anda. Mendengar pernyataan Long Hao Shen, Zhang Hairong merasa nyaman jauh di lubuk hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda berusia 10 tahun ini benar-benar akan bertindak dengan cara yang sesuai. Pasukan pemburu iblis adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap prajurit dari aliansi kuil untuk menjadi bagian darinya, tetapi Zhang Hairong tidak terlalu tertarik untuk sementara menambahkan salah satu dari mereka ke pasukannya. Bahkan jika anak-anak muda yang bangga dan berbakat ini setidaknya telah mencapai langkah keempat kultivasi, apakah mereka benar-benar akan mematuhi perintah? Faktanya, Zhang Hairong hanyalah seorang pejuang dari langkah keempat itu sendiri. Jika talenta muda ini tidak mendengarkan perintahnya di medan perang dan mulai bertindak atas kemauan mereka sendiri, mereka tidak hanya akan sedikit berguna, tetapi juga kemungkinan akan membawa mereka banyak masalah. Meskipun Seng Lingxin mengatakan bahwa elit pasukan pemburu iblis ini harus diperlakukan seperti tentara biasa, dapatkah mereka benar-benar melakukannya? Masing-masing dari pasukan pemburu iblis ini terdiri dari favorit aliansi, dan jika bahaya datang kepada mereka, mereka mungkin tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Selanjutnya, Seng Lingxin telah memberi tahu kapten batalion ini secara pribadi beberapa waktu lalu bahwa, apapun keadaannya, prioritas utama mereka adalah menjamin keselamatan talenta muda ini.
Secara khusus, ketika Zhang Hairong telah melihat kelompok ini yang membentuk pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit untuk pertama kalinya, dia merasa lebih kecewa. Di antara mereka, selain yang botak yang tampak sedikit lebih tua, sepertinya tidak ada dari mereka yang berusia di atas 20 tahun. Dan dari kelihatannya, yang lebih muda bahkan belum berusia 18 tahun. Hanya surga yang tahu bagaimana mereka menjadi anggota pasukan pemburu iblis. Memiliki hak istimewa ini di usia yang begitu muda belum tentu merupakan hal yang baik, mereka kemungkinan besar akan sangat sombong saat tiba. Tetapi ketika dia merasa khawatir tentang ini, kata-kata Long Haoshen melelehkan kekhawatiran itu, sentimen kegelisahan itu, seperti secangkir teh panas. Bagi seorang prajurit, yang paling penting adalah mendengarkan perintah atasannya. Kata-kata Kapten Muda Long Haoshen tidak hanya dirumuskan dengan sopan, tetapi juga segera menyelesaikan kegelisahan di dalam dirinya. Zhang Hairong segera merasa sangat nyaman, dan pada saat yang sama, mau tidak mau merasa penuh pujian, dia memang layak disebut talenta muda. Kesadaran yang luar biasa. Pernyataan Long Haoshen secara alami bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Kemarin, Gao Yingji memperingatkannya berulang kali tentang bagaimana harus bertindak ketika memasuki ketentaraan, dan pada saat yang sama, memberitahunya apa tugas terpenting seorang prajurit. Meskipun bahkan tanpa peringatan berulang Gao Yingji, Long Haoshen masih akan berperilaku benar. Dengan pernyataan yang baru saja disampaikannya ini, niscaya akan semakin mudah bagi tim baru ini untuk berbaur dengan para prajurit. Zhang Hairong tertawa terbahak-bahak dan menjawab, Kapten Long, kamu terlalu rendah hati. Dengan orang tua yang vulgar seperti saya, kesopanan tidak diperlukan. Mulai sekarang dan seterusnya, kelompok kamu akan bertindak sebagai tentara baru. Tugasmu adalah mengikutiku dalam menyerang musuh. Sima Xian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ketua Batalion, akankah kita bisa bertarung di depan di sisimu? Zhang Hairong menegakkan dadanya sendiri, membentuk kepalan tangan, dan meletakkannya di dadanya, kamu benar untuk bertanya tentang ini. Batalion di bawah komando saya tidak memiliki satupun pengecut di dalamnya. Saudara-saudaraku yang tersumpah dan aku akan mempertaruhkan hidup kita bersamamu, bertindak dengan cara yang paling cocok bagi seorang prajurit untuk bertindak. Kamu mungkin merasa nyaman, di sisiku, kamu akan selalu bertarung di garis depan, menghadapi musuh yang paling kuat. Pada titik ini, semua orang hanya bisa merasakan rasa hormat penuh terhadap pria ini, implikasi Zhang Hairong sangat jelas. Di medan perang, dia akan berada di garis depan. Jika ketua batalion, orang yang memimpin 1000 tentara, menyerang musuh di depan, bagaimana mungkin para perwira dan tentara tidak mengikutinya? Iya, Long Haoshen memberi hormat kepada Zhang Hairong. Di dalam ketentaraan, penghormatan. Batalion infanteri terletak dekat dengan kota. Dengan ancaman besar yaitu ras iblis, kekuatan militer harus kuat. Jika pertempuran terjadi tepat di depan penduduk, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi, sejak lama, manusia telah sangat mementingkan pertahanan, dan bagian terpenting dari pertahanan ini secara alami adalah infanteri. Zhang Hairong menugaskan mereka ke tempat tinggal yang menampung 10 orang, meskipun anak laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama di sana tampaknya agak tidak senonoh. Karena perbedaan jenis kelamin yang dibuat dalam pasukan pemburu iblis, peralatan tidak diberikan kepada mereka, tetapi setiap orang hanya memiliki satu set pakaian militer yang bersih. Tidak ada seragam untuk wanita, meskipun Wang Yuan tidak terlalu terganggu olehnya karena dia memiliki tubuh tinggi yang bisa dikatakan cocok untuk pria. Namun, seragamnya terlalu longgar saat dikenakan oleh Keir and Chen Yinger, membuat semua orang kesulitan menahan tawa mereka. Pada saat itu, Chen Yinger mengungkapkan sisi lain dari dirinya. Gadis ini benar-benar telah mengambil satu set jarum dan benang bersamanya, memotong seragamnya bersama dengan Keir dan menjahitnya lagi. Dan setelah hanya setengah jam bekerja, seragam kedua gadis itu sangat cocok untuk mereka. Aku tidak menyangka kamu akan memiliki gerakan seperti itu di lengan bajumu, Yinger. Tidak heran jika Yang Wenzhao sangat sadar padamu. Lin Xin berkata dengan heran. Chen Yinger menyatakan dengan bangga, sekaranglah saatnya cerita wanita ini berakhir. Jangan mengasosiasikan saya dengan Yang Wenzhao itu, saya sedang tidak mood untuk mendengar namanya. Lin Xin terkekeh dan berkata pada gilirannya, Oke, saya tidak menggali lebih jauh dalam masalah ini. Ayo, ini waktunya narkoba, waktu narkoba. Saat dia berkata begitu, beberapa botol porselen muncul di tangannya, sebenarnya ada 2 botol per orang. Sima Xian mengacungkan jempolnya, kakak besar itu punya narkoba, itu benar-benar tidak berlebihan, ini memang cukup mengesankan. Hal-hal apa ini kali ini? Lin Xin tertawa pelan dan menyatakan, di dalam botol putih ada pil pengisian spiritual, sekali lagi dinamai oleh Haoshen. Dalam botol kuning adalah pil energi. Pil pengisian spiritual akan memulihkan 200 energi spiritual dalam waktu singkat, sekitar 5 hingga 10 detik.
Kecepatan pengisian semua orang tidak sama, jadi hitung sendiri saat pertama kali kamu mengambilnya. Adapun pil energi, itu dapat meningkatkan energi spiritual eksternal kamu sebesar 500 unit dan itu akan bertahan selama 20 napas. Setelah saya memperbaiki yang ini, efeknya sekarang bahkan lebih baik. Yang memalukan adalah saya tidak memiliki bahan untuk pil ledakan spiritual, jika tidak, saya akan membuat beberapa hal itu lagi untuk kamu. Long Hao Shen mengatakan kepadanya, kamu sudah memberiku beberapa pil peledak spiritual terakhir kali jadi tidak perlu bagiku. Saya masih memiliki 10 dari mereka yang tersisa, mari kita bagi semua orang. Dengan bagian yang sama, peluang kita untuk bertahan hidup akan sedikit lebih baik. Namun, kali ini, Lin Xin telah mengosongkan banyak tabungannya yang diperoleh dengan susah payah. Ada total 30 pil pengisian spiritual dan yang disebut pil energi. Lebih lanjut menambahkan pil ledakan spiritual yang dipecah Long Hao Shen dengan rekan satu timnya, pasukan pemburu iblis lain yang baru dibentuk tidak mungkin dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal kualitas item tambahan. Han Yu terkekeh, siapa bilang tidak memiliki pendeta tidak akan berhasil. Kegunaan seorang alkemis seperti saudara Lin bahkan lebih besar daripada seorang pendeta. Lin Xin meringis, kakak punya narkoba. Frasa tangkapan saya ini secara alami bukanlah kata-kata kosong. Kakak Han, aku minta untuk mewaspadai punggungku. Jangan biarkan musuh datang dari belakang dan meledakkan krisanku. Wang Yuan membuka kedua matanya lebar-lebar, kakak, kata-katamu sangat beradab. Ait, Lin Xin berdiri, meregangkan tubuhnya, aku pergi untuk membasuh wajah tampanku. Setiap kali aku harus pergi mencari seseorang untuk disembah, aku hanya perlu melihat ke cermin. Oh, benar-benar tidak tahu malu. Wang Yuan merasa benar-benar terhibur oleh kata-katanya. Tempat tinggal sangat umum dibangun, ada 10 tempat tidur dan lemari yang sangat sederhana di samping masing-masing tempat tidur. Tanpa ragu, laki-laki harus pergi ke satu sisi, dan perempuan ke sisi lain. Meskipun Wang Yuan dan Chen Yinger tidak puas berbagi kamar, mereka harus dengan tenang menanggungnya karena hanya akan bertahan untuk durasi singkat 3 bulan. Sambil memesan tempat tidur mereka sendiri dengan rapi, semua orang harus melihat pemandangan yang menakjubkan. Keir meletakkan tongkat bambunya di celah kecil di samping tempat tidur dan mendorong tempat tidurnya ke sisi tempat tidur Long Hao Shen. Meskipun dia buta, kedua tempat tidur itu disatukan dengan rapi. Melakukan itu, tepat di depan begitu banyak orang. Terlalu vulgar. Sekarang saja yang lain, meskipun Long Hao Shen sangat mencintai Keir, dia masih tidak bisa menahan perasaan malu dalam situasi seperti itu dan tersipu, tidak tahu bagaimana dia harus bertindak di saat-saat seperti ini. Sima Xian melihat Han Yu di sisi lain dan berkata dengan suara rendah, tidak mungkin. Jangan bilang kapten dan wakil kapten akan melakukannya di depan umum malam ini. Keir menyentuh tempat tidur yang telah dia gabungkan bersama, dan setelah berpikir dalam-dalam untuk waktu yang singkat, melanjutkan untuk pergi ke tempat tidur lain. Dengan ayunan tongkat bambunya, kilatan tajam bersinar dan tempat tidur kayu langsung berubah menjadi beberapa papan kayu. Dengan sapuan tongkatnya, papan kayu ini bergabung dengan tempat tidur mereka sendiri. Sekali lagi, kecepatan Keir mengejutkan semua orang. Yang bisa mereka lihat hanyalah kilatan cahaya dan bayangan sebelum papan kayu secara mengejutkan jatuh di sisi tempat tidur mereka, mengelilingi dua tempat tidur mereka yang digabungkan bersama. Meskipun lantai tempat tinggal tidak terlalu sulit, menghasilkan panjang 2 meter dan 2/3 dari papan besar 1 meter darinya sungguh mencengangkan. Selain itu, dipotong dengan sangat rapi seperti karya seni yang berasal dari keahlian murni. Baginya untuk mencapai prestasi seperti itu tanpa menggunakan matanya, seberapa besar persepsinya. Tempat tidur di sebelah tempat tidur yang dihancurkan Keir sekarang sedang dibawa olehnya. Setelah mengerti apa yang dia rencanakan untuk dilakukan, Long Hao Shen berkata dengan tergesa-gesa, biarkan aku membantumu. Keir menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa menangani ini sendiri. Dan berkata, aku bisa menangani ini sendiri.